Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus genap pengurus masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga Anda semua, kita semua, pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Dan saya wasiatkan untuk diri saya dan Anda semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Halim. Al-Halim secara umum diterjemahkan dengan yang maha penyantun. Jadi Allah sebagai Al-Halim secara umum, Al-Halim diterjemahkan dengan yang maha penyantun. Kata Al-Halim terdiri dari huruf ha, lam, dan mim. Hilmun, yang memiliki makna dasar tidak bergegas. Allah itu nggak senang mempercepat catatan dosa, itu Allah nggak senang. Sebagai bentuk implementasi dari sifat Al-Halim itu, Allah itu nggak senang buru-buru nyatet dosa, itu Allah nggak senang. Bahkan cenderung pelit dosa. Dosa itu pelit. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Orang kalau baru niat ingin berbuat dosa kok nggak jadi, itu baru niat saja, itu nggak dicatat. Nah, kalau dieksekusi baru dicatat, itu pun tidak dilipat gandakan. Beda dengan pahala. Kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat 1 kali utuh, seperti sudah dikerjakan 1 kali utuh. Itu kalau kebaikan baru niat saja. Kalau dikerjakan itu dapat pahala yang dilipatkan pahala. Sebentar ya, mohon maaf ya. Jadi saya ulang, kalau dosa kalau baru niat saja, saya ulang, dosa kalau baru niat saja itu tidak ada catatan. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Misalnya kita ini kan dalam diri kita ini ada nafsu, ada syahwat yang tiba-tiba mendorong kita untuk berbuat yang tidak baik. Kita mencoba melawan. Astagfirullah. Kita melawan. Kok akhirnya nggak kita kerjakan, malah dapat pahala. Selama belum kita kerjakan, belum ada catatan dosanya, tidak kita kerjakan malah dapat pahala. Kalau kita ngeyel mengerjakannya, tidak dilipat gandakan. Jadi nggak ada dosa dilipat gandakan, tidak. Kalau besarannya mungkin, tapi kalau pelipatan dosa itu sependek yang saya pahami tidak ada. Terus kemudian kalau kebaikan tadi lain, kalau kebaikan baru niat saja sudah diberi pahala sekali utuh. Itu kalau kebaikan. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Jadi ada pembalasan amal yang seperti itu. Jadi Allah itu nggak senang mempercepat catatan dosa, tapi senang sekali mempercepat catatan pahala. Allah itu tidak suka melipat gandakan dosa, tapi senang sekali melipat gandakan pahala atau kebaikan. Itu Allah. Ya Allah itu pelit dosa. Tidak hanya dosa, bahkan siksa pun Allah tidak suka bergegas. Jadi Allah itu tidak suka bergegas memberikan siksa kepada hamba-hambanya. Allah katakan dalam Al-Quran di surah Fatir, surah ke-35 ayat 45.
Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Hingga akhir ayat. Kalau Allah, andaikan Allah itu mau menyiksa manusia disebabkan apa yang mereka kerjakan, jadi begitu berbuat dosa langsung benggol, begitu berbuat dosa langsung diadab, langsung sikap, begitu berbuat dosa langsung dikasih bau busuk pada badannya. Alhamdulillah. Kalau andaikan Allah mau seperti itu kepada manusia, la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa satu binatang melapor di muka bumi ini. Habis kita. Kalau setiap kali kita berbuat dosa langsung dihajar oleh Allah, habis kita. Tapi walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi dengan sengaja Allah mengakhirkan, menunda, tidak mensegerakan siksa itu hingga pada batas waktu yang ditentukan, hingga pada batas waktu yang ditentukan. Itu Allah. Jadi Allah itu nggak senang mempercepat adab, itu nggak senang. Allah itu senangnya adab itu tidak disegerakan, untuk beri kesempatan kepada hambanya guna bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang adab itu didahului dengan peringatan-peringatan yang kalau orang yang diingatkan itu nggak mau ingat, kadang malah dikasih banyak oleh Allah. Namanya istidraj. Tidak jarang orang itu kan SOP-nya sebelum diadab kasih peringatan dulu kan. Tidak jarang bahkan tidak hanya diberi peringatan. Kalau orang ini dablek itu kadang malah dikasih banyak oleh Allah kadang. Cuma namanya istidraj. Sebagaimana Allah bilang dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am, di antaranya surah Al-An'am surah ke-6 ayatnya ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, ingatkan, dapat ingatkan, dapat ingatkan, dapat. Kalau bahasa kita ya wis dapat terus. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu terkait dengan dunia. Tambah durhaka, tambah lancar usahanya. Tambah durhaka, nambah tokonya, nambah rukunya. Tambah durhaka, tambah bagus karir politiknya. Pokoknya tambah durhaka, tambah dua blok, ya tambah jaya. Disok-sok sama Allah itu duniawinya ini. Tambah durhaka, tambah sejahtera duniawinya. Tapi ingat loh ya, berbanding lurus dengan kedurhakaan. Kata Allah dalam ayat itu, bukan kata saya, kata Allah dalam ayat itu, hatta idza farihu bima utu. Hatta itu lighayatul intihak, pokokan, puncak. Hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, hatta idza farihu bima utu, hingga apabila dia telah berbahagia dengan kedurhakaannya itu, dengan kenikmatan dari durhaka itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka secara baghtatan. Baghtatan itu ujuk-ujuk, mak jegablik, mak berduduk tiba-tiba, itu baghtatan. Jadi kami adab dia secara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun, seketika itu dia kaget dan berputus asa. Nauzubillahi min dzalik. Kalau dia kaget masih hidup, mending. Yang repot itu kalau kaget terus mati. Nauzubillahi min dzalik. Maka mungkin kita seringlah tahu ada sebagian orang yang baru berapa bulan yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang tersangka. Baru berapa tahun yang lalu dipanggil yang mulia, sekarang dipanggil yang terpidana. Dan itu bukan pada saat sedang jatuh-jatuhnya, tapi sedang jaya-jayanya dalam kekayaan ataupun kekuasaan. Nah ini contoh saja.
Ada orang yang nanya ke saya kok jadi khawatir ya Ustaz. Ini yang terjadi pada saya ini istidraj atau barokah ini? Beberapa orang nanya gitu ke saya, karena saya takut kena ayat itu Ustaz, di Al-An'am ayat 44. Maka saya jawab, ya ayat itu kan jelas berbanding lurus dengan kedurhakaan. Kok diberi banyak, itu pasti istidraj itu. Istidraj itu luarnya saja nikmat, dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat, entah itu harta atau jabatan atau apapun yang Allah berikan dalam hidup duniawi, itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan. Baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin tahu apakah yang terjadi pada kita ini adalah istidraj atau barokah, di antara muhasabahnya adalah ini kira-kira berbanding lurus dengan ketaatan atau berbanding lurus dengan kemaksiatan. Kalau berbanding lurus dengan kemaksiatan, istidraj. Tapi kalau berbanding lurus dengan ketaatan, barokah. Nah, di samping memang barokah itu ada khasnya. Khasnya barokah itu apa? Nikmatnya tidak melalaikan. Tidak melalaikan kita dari Allah, tidak melalaikan kita dari sesama. Itu barokah. Sebagaimana nikmat surga itu barokah, nikmat surga itu barokah, tapi tidak melalaikan penghuninya dari Allah, tidak melalaikan penghuninya dari sesama. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10. Ketika Allah menceritakan keadaan ahli surga, Allah mengatakan, Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu nikmatnya dahsyat, tapi yang bersangkutan selalu berzikir kepada Allah. Subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum, subhanallah, masya Allah. Surga itu gitu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Itu ahli surga. Maka kalau di dunia ini kita sering berzikir subhanallah, alhamdulillah, ya assalamualaikum, itu kebiasaan, itu kebiasaan ahli surga. Dan kata para ulama, kebiasaan itu akan terbawa sampai ke akhirat. Adanya alhamdulillah itu bukan di neraka, adanya di surga. Adanya tasbih subhanallah itu adanya bukan di neraka, adanya di surga. Maka orang yang ringan lisan dan hatinya untuk alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, itu kebiasaan itu insya Allah akan terbawa terus sampai ke akhirat. Dan itu tidak ada di neraka, adanya di mana? Di surga. Tapi kalau dikit-dikit, aduh, ya ada, ngeluh terus, maka keluhan itu tidak ada di surga. Nah, orang kalau suka mengeluh itu, keluhan itu kata para ulama tidak ada di surga, adanya di neraka. Wail, ya laitana, ya wailana, ya laitana, ya wailana, ya laitani, aduh. Nah, kira-kira kita ini sering apa? Sering alhamdulillah, apa sering adu-adu? Kalau kita sering apa, tidak boleh bilang adu, boleh. Nabi juga pernah bilang adu pas sakit. Tapi kalau itu jadi langganan dan kebiasaan, takutnya kebiasaan itu terbawa sampai ke akhirat. Kalau sampai ke akhirat terbawanya, itu masalahnya adu itu nggak ada di surga, itu masalahnya. Adanya di mana? Neraka. Boleh bilang adu, boleh, tidak haram, boleh. Cuman kalau komposisi adunya itu banyak sekali, khawatirnya terbawa sampai ke akhirat. Jadi lebih baik alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, assalamualaikum, itu kebiasaan yang baik dan akan terbawa sampai ke surga insya Allah. Subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Imam Al-Qurtubi itu mutip riwayat dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dari Abdul Razzaq. Hadisnya ini hadis mursal. Hadis mursal itu kalau dalam ilmu hadis termasuk hadis yang dhaif, tapi tidak semua hadis mursal itu dhaif.
Karena ada beberapa hadis mursal itu dijamin oleh para ahli hadis sebagai hadis yang sahih karena besar kemungkinan nyambung ke sahabat, seperti hadis dari Sa'id bin Musayyib itu yang jamin Imam Bukhari. Kalau ada hadis dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, menantunya Abu Hurairah, itu kalau qala Rasulullah yang jamin sahih Imam Bukhari, sahih. Kenapa? Karena besar kemungkinan beliau mendengar hadis itu dari mertuanya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini dari Abdul Razak. Ini tidak dipersoalkan oleh Imam Al-Qurtubi riwayatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, tapi mursal hadisnya. Pernah Nabi itu nanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar, bagaimana perasaan kamu nanti kalau kamu ketemu dengan malaikat Raqib dan Atid? Raqib dan Atid ini diceritakan Nabi sifatnya serem lah pokoknya. Ada disebutkan sifatnya oleh Nabi di dalam hadis itu, intinya serem. Bagaimana nanti perasaan kamu kalau ketemu sama Raqib dan Atid? Kata beliau, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, ya Rasulullah, apakah hatiku saat di barzah nanti sama dengan hatiku sekarang ini? Apakah sama hatiku nanti di barzah itu dengan hatiku sekarang ini? Kata Nabi, sama. Jadi hati kita sekarang loh Pak, di dunia ini itu sama dengan hati kita nanti di mana? Di barzah, di akhirat nanti sama, kata Nabi. Kata beliau, oh, ya hadisnya nggak ada, oh itu modifikasi ya, untuk memudahkan memahami. Oh kalau gitu, cukuplah engkau ya Rasulullah guna menghadapi mereka berdua. Saya tidak takut, insya Allah. Saya tidak takut, insya Allah. Nah, jadi kalau kondisi hati saya saat itu sama dengan hati saya sekarang ini, cukuplah engkau ya Rasulullah. Saya tidak takut, insya Allah. Saya tidak takut. Makanya hati kita sekarang lebih banyak alhamdulillahnya apa? Ya, aduh. Nah, kalau kita lebih banyak mengeluhnya, ya sudah, itu terbawa nanti sampai ke akhirat. Nauzubillah min dzalik. Masalahnya apa? Itu nggak ada di surga kalau itu masalah. Tapi kalau kita dikit-dikit alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum, nah, itu kebiasaan itu insya Allah akan terbawa sampai ke surga. Karena di neraka tidak ada ya. Alhamdulillah itu tidak ada. Allah. Itu yang pertama, tidak melalaikan kita dari Allah. Tidak melalaikan kita dari Allah. Itu ciri barokah di surga. Yang kedua, tidak lalai kita dari sesama. Nikmat surga itu dahsyat, tapi penghuninya tidak lalai dari peduli pada sesama. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah, hadis qudsi. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, di antara pertanyaan mereka setelah menikmati nikmat surga itu loh, masih sempat nanya, mana teman-teman saya yang dulu pernah sholat bersama dengan saya? Mana dulu teman-teman saya yang dulu pernah puasa bareng sama saya? Pernah bareng-bareng sama saya ikut bakti sosial, pokoknya dalam kebaikan, berserikat dalam kebaikan. Maka kata Nabi, dalam hadis itu kata Allah, sebagian ternyata yang ditanyakan itu adalah masuk neraka. Saudaramu yang kamu tanya itu masuk neraka, ternyata masuk neraka. Apa perintah Allah? Jemput dan ajak bareng-bareng masuk surga. Itulah pentingnya kita punya kumpulan-kumpulan yang baik. Silahkan Pak punya kumpulan goes, kumpulan apa Pak? Kumpulan ya tenis, misalnya kumpulan pesing sifatnya umum silahkan, tapi usahakan harus ada Pak. Kumpulan majelis taklim kayak gini, kumpulan silaturahim, kumpulan bakti sosial apa Pak? Supaya apa? Supaya kita berserikat dalam kebaikan. Karena teman-teman yang seperti itulah yang insya Allah dan mudah-mudahan dengan izin Allah bisa saling membantu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang akhir di neraka. Semoga kita semua langsung masuk surga, nggak usah mampir untuk sisa di neraka. Amin. Allah. Makanya Hasan Al Basri ketika rahimahullah rahmatan wasi'atan ketika menjelaskan hadis tadi, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalau nanti kamu di surga nggak melihat saya,
Tolong tanyakan kepada Allah, mana Hasan Al-Basri? Mana Hasan Al-Basri? Itu sekelas Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'atan. Lalu bagaimana dengan Muhammad Subhan? Jadi kita ini harus ya saling mendoakan ya, semoga kita semua bareng-bareng masuk surga, karena masuk surga itu rombongan-rombongan, Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikirim masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi sebaliknya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Akan dikirim masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Ya, usahakan Pak punya rombongan kebaikan. Allahu Akbar. Semoga kita min ashabul jannah. Amin. Allahu Akbar. Saya ulang ya, Allah itu nggak senang bergegas menurunkan adab, itu nggak senang. Tapi kalau rahmat, pahala, Allah senang mempercepat. Dan malah tadi tidak jarang sebelum diadab malah dikasih banyak dulu. Kenapa? Karena yang maha baiknya Allah itu namanya istidraj. Tapi istidraj itu saya ulang, luarnya saja nikmat, dalamnya laknat. Dan istidraj itu berbanding lurus dengan kedurhakaan. Ciri yang kalau Anda nanya misalnya apakah yang terjadi pada saya istidraj atau tidak, silakan ditimbang dengan ini berbanding lurus dengan ketaatan atau kemaksiatan. Yang kedua, ini nikmat membuat saya semakin ingat kepada Allah atau lalai dari Allah. Dan yang kedua, apakah membuat saya semakin peduli dengan sesama atau tidak? Karena nikmat surga yang dahsyat yang Allah berkahi itu tidak menjadikan penghuninya lalai dari Allah, tidak menjadikan penghuninya lalai dari peduli terhadap sesama. Itu diantaranya. Al-Halim disebut dalam Al-Quran 15 kali dan 4 diantaranya merupakan sifat manusia pilihan. Yaitu yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah Taubah ayat 114 tentang Nabi Ibrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya Azar. Azar ini bukan bapak kandung, bapak paman. Jadi orang dulu itu biasa nyebut paman bapak. Kayak Nabi nyebut Abu Thalib itu bapak. Ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu namanya Fatimah. Itu Nabi manggil bibinya itu ibu. Jadi Abu Thalib paman Nabi nyebutnya ayah. Makanya pas pendeta Bahiroh itu nanya kepada Abu Thalib, ini anak muda ini siapa? Anak saya. Dia kecewa sekali Bahiroh. Nanya lagi, anak ini siapa? Anak saya, kata Abu Thalib. Kecewa lagi Bahiroh. Sekali lagi nanya, sama jujur ya. Kalau bahasa kita, ini siapa ini? Kamu tuh kok nanya-nanya ulah dapat sih? Anak ini tanda-tanda kenabian lengkap pada dia kecuali satu. Apa itu? Anakmu itu masalahnya. Jadi anak ini tanda-tanda kenabian itu lengkap pada anak ini kecuali satu masalahnya. Apa itu? Ya, anakmu itu masalahnya. Kata betul ponakan. Dia yatim, dia ponakan saya. Dia yatim. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir. Nah, pas, bawa pulang. Jangan terus, karena kalau terus nanti ketemu sama patri Yahudi bisa dibunuh anaknya. Bawa pulang. Ini Nabi akhir zaman. Nah, jadi ini doa-doanya adalah siapa? Azar ya. Azar itu bukan bapak kandung, tapi paman. Allah Akbar. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya Azar tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah
ikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, dia pembuat berhala dan menyembah berhala juga, maka Ibrahim berlepas diri padanya. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Jadi Nabi Ibrahim ini orangnya sangat santun sekali, orangnya sangat baik sekali, suwabaripol. Makanya sampai Allah gelari ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul ini para nabi dan rasul yang dikenal dan diakui oleh Allah sabarnya itu dahsyat. Bukan sekedar sabar, tapi sabarnya itu dahsyat. Itu ulul azmi minar rusul. Maka pantas kalau dia disifati Allah dengan sifatnya Allah, yaitu halim. La'awahun, awah itu seneng ucap Orang Arab itu kalau menyebut itu nggak tega. Nabi Ibrahim orang itu nggak tegaan. Orangnya nggak tegaan. Nabi Ibrahim super dermawan. Dalam riwayat diceritakan Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri. Kalau makan mesti ngajak-ngajak orang. Di rumah beliau itu ada tulisan besar, siapa yang lapar silakan makan di rumah saya. Siapa yang butuh tempat berteduh silakan bertempat di tempatnya sudah saya sediakan. Itu Nabi Ibrahim. Dikenal tidak pernah makan sendiri. Makan itu mesti ngajak orang lain. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di Quran diceritakan kedatangan tamu 2 orang malaikat yang menyerupai manusia. Tamunya cuma 2 orang, disediakan pedet guling, bukan kambing guling, pedet guling. Tamu nih mung loro dibeleno sapi Pak. Itu saking dermawannya Nabi Ibrahim. Makanya malaikat sampai kagum. Dengan kedermawannya Nabi Ibrahim itu malaikat sampai kagum. Ngomong-ngomongan kok ngono. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah la'awahun, gak tegaan orangnya. Halim, orangnya lembut, santun, pemaaf orang. Ya, begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus kemudian di surah Hud ayat 75 Allah menyebut inna Ibrahim lahalimun awwahum. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu pastilah orang yang santun lagi pengibar dan santun dan suka kembali kepada Allah. Awah itu pengibar dan suka kembali kepada Allah. Halim itu santun, awah itu pengibar, mudah kasihan ke orang lain, dan munib. Beliau banyak kembali kepada Allah. Cuman Nabi Ibrahim gak cuma kasihan Pak, dibuktikan dengan membantu. Saya bukan ahlinya, nanti silakan dikoreksi kalau saya salah. Saya pernah ngobrol dengan seorang praktisi kesehatan. Dia ngomong ke saya, orang itu Ustaz nggak sehat kalau cuma kasihan saja, itu nggak sehat. Jadi punya sifat kasih sayang yang cuma hanya kasihan tok, tapi tidak ada aksi atas kasih sayang itu nggak sehat Ustaz. Misalnya kita melihat ada seorang cacat misalnya gitu ya, terus dalam hati kita kasihan, cuma kasihan tok, itu nggak sehat Ustaz. Kalau kata dia itu harus ada aksi. Aksi apa? Ya kalau kita bisa bantu, kita tuntun misalnya nyebrang jalan, atau kita kasih uang misalnya, minimal kata dia doakan sebagai bentuk aksi kita atas sayang itu. Itu jangan cuma sayang, aksi gitu. Kita ngeliat ada anak yatim, ya kita tahu dia orangnya miskin, kasihan. Kalau cuma kasihan toh nggak sehat. Harus ada aksi dalam bentuk menyayangi. Ya kita lulus kepalanya, kita besarkan hatinya. Ditanya, nak, ibumu masih muda atau udah tua? Tanya. Maksudnya kalau masih muda tak kasih modal usaha, itu maksudnya. Oh, kalau masih muda tak kasih modal usaha. Kalau sudah tua tak santuni aja, gitu loh maksudnya. Pikirannya kemana-mana. Jadi itu ya, itu sebagai bentuk aksi minimal. Kalau kita nggak bisa berbuat itu, paling tidak doakan. Ya Allah, semoga Allah berkahi hidup anak ini, semoga Engkau sukseskan anak ini dunia akhirat. Doa, paling nggak doa. Allah Akbar. Karena kalau cuma sayang harus, kalau cuma sayang kalau nggak
laksanakan sayang itu jadi penyakit, Pak. Kalau kata beliau. Maka jenengan kalau lihat ada istri, oh aku sayang sama istri, jangan cuma disayang, Pak, sikat, Pak. Nah, itu aksi sayang itu buktikan. Kok jadi kesana ya? Ya maunya itu aja lah. Ini biar bapak-bapak nggak cuma sayang terus sama istri, sayang terus sama istri nggak pernah disentuh ya repot. Seperti ini. Lanjut. Sampai mana tadi? Nabi Ismail sekarang. Jadi kasih sayang harus dibuktikan. Allah. Nabi Ismail alaihissalam termasuk yang disifati oleh Allah dengan sifatnya halim. As-Saffat surah ke-37 ayat 101. Wa basyarnahu bil ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang halim. Kalau Nabi Ishak Allah sifati dengan sifat alim, cerdas, pinter. Kalau Nabi Ismail Allah sifati dengan halim, santun, penyabar. Makanya nanti ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk disembelih, beliau dengan tenang mengatakan, ya abatif al-matuk marsatajiduni insyaallah minas shabirin. Itu Nabi Ismail alaihissalam. Santun orang, baik, santun, pemaaf, lapang dada. Jadi ini yang jamin Quran ini. Jadi pasti santunnya benar, sabarnya benar. Maka jangan samakan Nabi Ibrahim itu dengan selain Nabi Ibrahim. Maksudnya gimana Ustaz? Ini saya mohon maaf ya, beberapa kasus disampaikan ke saya. Ustaz, ada seorang istri diceraikan oleh suaminya gara-gara suaminya diperintah oleh orang tuanya untuk menceraikan istri. Dengan dalih, saya nggak mengatakan dalih, dengan dalih Nabi Ibrahim ketika memerintahkan cerai kepada Nabi Ismail agar memerintahkan istrinya diceraikan oleh Nabi Ismail, itu dipakai dalil. Kan kalau Anda pernah baca riwayat tentang Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail sedang nggak ada. Saat itu hanya ada istrinya, istri pertamanya. Ditanya, mana suami Ismail? Rupanya ini perempuan tidak tahu kalau ini bapaknya, mertuanya kan, tidak tahu. Dia cerita tentang Nabi Ismail, tapi yang huruf intinya dia nggak sabar dengan suami seorang nabi itu, nggak sabar. Padahal tugas utama seorang nabi itu berdakwah. Rupanya istrinya ini nggak sabar ya. Ngomongnya elek lah, tentang Nabi Ismail itu ngomongnya jelek. Kata Nabi Ibrahim, salam ke suamimu ya, bilang saya datang ke sini, nanti palang pintunya suruh ganti. Maka kemudian begitu Nabi Ismail pulang, sampaikanlah berita tadi itu. Kata beliau, itu ayahku, dan beliau memerintah aku untuk mengganti palang pintu, berarti aku suruh menceraikan kamu. Maka diceraikanlah secara baik-baik. Terus orang dengan dalil itu, lebih tepatnya dengan dalil itu, terus begitu ada perintah dari orang tuanya, ceraikan istrimu, kayak main pegadai. Oh, Nabi Ibrahim gitu dulu, Nabi Ismail dulu juga begitu. Maka saya jawab, bapakmu sama Nabi Ibrahim itu beda. Jadi bapaknya sampean sama bapaknya Nabi Ismail itu beda. Nabi Ismail, bapaknya Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim, ulul azmi minar rusul, orang yang sabar itu dikenal pol, santun, pengibah, banyak kembali kepada Allah, orangnya lembut. Kok sampai mengambil keputusan semarah itu pasti yang salah itu yang dimarahi. Kalau ada orang begitu sabarnya tiba-tiba marah, terus orang bertanya, salah apa sih diamuk itu, kok sampai ngamuk bapak itu? Kan gitu. Jadi orang nggak mungkin menyalahkan yang sabar. Kenapa? Karena sudah dikenal sabar. Apalagi yang mengakui kesabarannya siapa? Allah. Nah, itu harus dibedakan antara Ibrahim Nabi sama Ibrahim Bekasi, itu beda. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus Nabi Syuaib alaihissalam itu juga disebut oleh Allah dalam surah Hud ayat 87. Nabi Syuaib sebagai nabi yang punya sifat halim. Qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka
mengatakan, "Hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa saja yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal, cerdas." Mbok ya mikir, kira-kira kalau kata kaumnya berarti nggak mikir ya awalnya. Jadi orang kaumnya Nabi Syuaib itu nyuruh Nabi Syuaib pikir, padahal ya dia sendiri nggak mikir. Padahal apa? Padahal itu semua adalah perintah Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan Nabi Syuaib sangat sabar dalam mengasuh kaumnya, bahkan putri-putrinya, karena beliau punya 2 orang putri yang salah satunya nanti dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau saat itu membesarkannya sendiri tanpa ibu. Berarti beliau ini orang yang sangat sabar, gak gampang membesarkan anak, apalagi anak perempuan, apalagi dia seorang bapak. Dan bayangkan kalau itu tidak ada sosok seorang ibu, dan beliau berhasil mendidik 2 putrinya itu menjadi putri yang baik, yang salah satunya nanti menjadi istri dari Nabi Musa alaihissalam. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang apakah yang di Madian yang didatangi oleh Nabi Musa itu Nabi Syuaib atau bukan, tapi secara umum banyak yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian kalau Al-Halim untuk Allah ini antara lainnya ada di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 235. Allah mengatakan, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu qadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Itu halim itu milik Allah ya. Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Wanita di sini maksudnya janda ya, janda yang ditinggal mati suaminya sementara dia masih dalam masa iddah. Itu tidak apa-apa dilamar tapi menggunakan sindiran. Saya ulang, janda yang suaminya mati. Kalau janda hidup baru ketok palu kemarin di pengadilan, pakai sindiran juga tidak boleh. Kenapa? Karena statusnya masih istri orang. Kalau tolaknya tolak bain talak 1-2. Bukan tolak bain, kalau tolak bain sudah bukan istrinya lagi. Tidak apa-apa kalau itu pakai sindiran. Tapi kalau masih hidup talak 1, walaupun sindiran tidak boleh karena statusnya masih istri orang sampai habis masa iddahnya. Kalau ngelamarnya cespleng tidak boleh. Ntar kalau udah masa iddah kawin sama gua ya, nggak boleh. Itu terang-terangan namanya. Kalau habis masa iddah sama saya nggak boleh. Harus pakai bahasa sindiran. Ya, pakai bahasa sindiran itu misalnya ngomong sama anaknya, Tom, saya juga mau jadi bapak kamu, Tom. Ngomong sama anaknya, tapi kenceng ngomongnya gitu. Terus seperti itu. Jadi dan kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Ini rupanya ini laki-laki yang kesengsem, naksir janda, suaminya meninggal dunia, tapi nggak berani mengutarakan karena oleh syariat tidak boleh. Akhirnya tertahan dalam hati, sering bergumam menyebut-nyebut namanya. Dalam pada itu cinta itu gitu, namanya cinta itu nggak ada orangnya ya sebut-sebut, ingat-ingat, karena inti dari cinta itu adalah ya begitulah. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Tidak boleh juga diam-diam WA, Neng, tolong nih ya, tidak boleh. Harus tetap apa? Harus tetap dijaga kehormatan wanita itu sampai habis masa iddahnya baru disampaikan secara baik-baik. Kalau mau terpaksa ya pokoknya tadi ngomongnya pakai bahasa sindiran. Pakai apa bahasa sindiran? Kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam berketetapan hati untuk berakad nikah. Jangan terlalu ngarep lah. Jangan terlalu ngarep, karena bisa jadi nanti diserobot oleh tetangga sebelah. Jadi kalah saingan.
sebelum habis iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengampuni, maha pengampun lagi maha penyantun. Perkara-perkara hati yang kita tidak bisa kendalikan, Allah tidak akan siksa. Makanya orang tidak akan disiksa oleh Allah karena cinta, enggak. Orang tidak akan disiksa oleh Allah karena cinta. Tapi kalau cinta itu diaktualisasikan dalam bentuk kemaksiatan, baru itu ada hisabnya. Cuma kalau dalam hati enggak, ini ayatnya. Ini kan ceritanya seorang yang seseorang yang abadi dalam hati tapi tidak bisa dinikahi. Bersemayam dalam hati tapi tidak bisa dinikahi saat itu karena masih dalam masa iddah. Ya otomatis sebenarnya mengingatnya pun juga bagian dari perbuatan dosa, ngiling-ngiling yang bukan haknya, karena belum jadi haknya maksudnya. Tapi Allah tidak akan menghukum seseorang karena rasa. Tapi Allah akan menghukum dia kalau yang bersangkutan sudah menumpahkan rasa itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau nggak tobat, kalau tobat Allah ampun. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini banyak ya, Al-Halim untuk Allah itu ada di Al-Imran 155 juga dan lain-lain. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Salam, monggo.